Assalamualaikum. Saya mau berbagi di sini pengalaman saya kena COVID-19. Ini saya masih di rumah sakit posisinya. Udah sekitar 8 hari rawat di rumah sakit. Sebelumnya isolasi mandiri di rumah kurang lebih ada 3 hari, cuman keadaannya nggak membaik, jadi saya dilarikan ke rumah sakit. Hari pertama sampai hari ke-7, 1 minggu kurang lebih itu saya diinfus, dan kemarin ini alhamdulillah infusnya udah bisa dicopot, dan sekarang badan juga udah agak enakan daripada sebelumnya. Sebelumnya itu yang saya rasain tuh lemes banget, badan kayak kecapean banget, rasanya capek banget, terus batuk-batuk terus, batuk kering, kepala juga pusing, lemes, keliengan, jadi kalau berdiri sebentar gitu nggak kuat, tiduran aja berasa mau pingsan. Sekarang alhamdulillah walaupun masih agak pusing sedikit, tapi masih bisa bolak-balik ke kamar mandi, masih bisa jalan. Enggak kayak pertama kali kesini. Kalau ditanya awalnya gimana bisa kena COVID, saya juga nggak tahu ya, karena setelah lebaran itu terus jadwal kan sibuk banget, ketemu banyak orang, dan mereka nggak pada pakai masker kebanyakan, dan saya tuh perasaan saya tuh tipe orang yang mematuhi protokol kesehatan banget. Kalau misalnya kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan. Tapi emang sudah takdirnya seperti ini ya. Mungkin waktu itu juga kondisi saya kurang fit, saya nggak tahu, kondisi saya juga kurang fit, jadi gampang banget dimasukin virus atau penyakit. Dan kealpaan saya mungkin waktu itu sempat lepas masker juga ya, karena namanya orang kadang kita nggak sadar maskernya dilepas gitu. Nah, seminggu, berarti seminggu setelah lebaran itu lagi sibuk-sibuknya, dan kondisi emang lagi nggak fit banget, tapi dipaksain buat beraktivitas. Akhirnya tumbang juga. Yang pertama saya rasain itu waktu itu malam-malam, menjelang malam gitu, tiba-tiba penciuman saya tuh hilang. Sebelumnya udah batuk-batuk terus, terus indera penciuman saya hilang. Waktu itu masih mikirnya mungkin karena batuk pilek jadi nggak kecium gitu, bau parfum atau bau obat nyamuk gitu nggak kecium. Terus malamnya saya tidur biasa, tapi tengah malam itu kebangun dan menggigil, rasanya dingin banget, demam gitu. Terus pas sempet cek suhu itu suhunya 38,7. Tapi saya usahain tidur waktu itu sampai pagi saya cek lagi, itu suhunya udah turun sekitar 37,9 tuh, tapi penciuman saya belum kembali. Akhirnya saya itu kan ngomong ke mama, kenapa ini nggak bisa nyium bau, sabun juga nggak bisa kecium gitu. Akhirnya siangnya itu saya langsung ke puskesmas untuk swab. Hasilnya itu kan 1 hari kemudian ternyata hasilnya ya Allah positif ya. Di situ saya merasa sedih banget ya, maksudnya tuh ya Allah kenapa harus saya kayak gitu, sempat kepikiran kayak gitu. Cuman
kembali lagi ini udah takdirnya Allah gitu. Jadi mau gimana, terus akhirnya saya langsung diisolasi mandiri waktu itu di rumah. Tapi ya itu seperti yang saya bilang, keadaan saya nggak membaik gitu, malahan lemes terus gitu, makan juga nggak nafsu makan, terus ditambah diare waktu itu, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit itu kan nyelesain mungkin urusan administrasi di IGD itu lumayan lama ya saya di IGD itu. Di situ di IGD udah mulai diinfus, terus di EKG karena saya ada riwayat penyakit jantung, jadi saya di EKG, terus di ronsen, di EKG, di ronsen. Setelah diinfus saya dimasukkan ke ruang perawatan. Di sini di ruang perawatan ada satu kamar isinya 2 orang. Kebenaran saya ada temennya. Terus setiap kurang lebih 6 jam sekali itu ada perawat yang ngontrol, entah itu cuman ngecek aja, ngontrol biasa, atau ngasih obat, ngasih suntikan. Sebelumnya karena di infus itu obat yang masuk itu lewat infus semua ya, ada beberapa yang diminum. Nah itu sekali suntik itu biasanya ada yang cuma sekali, ada yang 3 suntikan. Dan di sini saya selama di sini itu infus tuh udah ganti sampai 3 tempat karena tangan saya bengkak-bengkak terus, jadi dipindah lagi. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak diinfus lagi, jadi lebih leluasa tangannya. Buat teman-teman semua yang ada di luar sana, tetap jaga kesehatan kalian semua, patuhi protokol kesehatan, karena saya sendiri merasa saya sudah menjalankan protokol kesehatan tapi ternyata masih tetap kena juga seperti ini. Untuk lebih waspada aja teman-teman, dan mungkin lebih baik hindari kerumunan. Saya juga minta doanya teman-teman supaya bisa diberi kesembuhan secepatnya, keselamatan sekeluarga, karena ternyata keluarga saya juga positif COVID. Anak saya, suami saya, mertua saya, adik ipar saya minta doanya semoga semuanya diberi kesembuhan, keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Rasanya jauh dari keluarga tuh gak enak banget, rasanya pengen cepet-cepet pulang, kangen. Apalagi saya punya anak kecil Alea ya, rasanya kangen banget, pengen pulang. Gitu aja. Terima kasih atas semua dukungannya.